tekadnya ke tanah dengan kuat sampai nggak goyang. Nggak goyang. Jadi gini-gini nggak goyang. Kuat. Nasab namanya. Nasab dan hal yang kedua. Bismillah itu nasab dan posisinya hal. Maksudnya, tancapkan pada jiwamu yang paling kuat bahwa esensi hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah. Tancapkan itu. Mau minum, tancapkan bismillah. Mau makan, tancapkan bismillah. Tancapkan pada diri kita. Kalau ditancapkan pada jiwa, maka jadi bimbingan hidup. Bukan sekedar yang dituliskan dalam tulisan. Dituliskan bismillah, tapi gosip isinya. WhatsApp. Bismillah, tapi ikut berselisih di dalamnya. Bismillah, tapi ribut. Bismillah, tapi celaan. Apa ya fungsinya? Nggak ada. Bismillah itu akan mengarahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tancapkan pada jiwamu, maka itu jadi bimbingan dalam hidupmu. Itu baru satu kita dapatkan dari bismillah, dari kaidah i'rab. Paham sampai sini? Nah, jadi saya simpulkan yang pertama, dampak dari kaidah i'rab untuk bismillahirrahmanirrahim pada kalimat bismillah, menurut ulama Basrah, tidak sempurna pekerjaan seseorang diawali tanpa bismillah, maka hilanglah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Kufah, justru bismillah itu esensi kehidupan bagi setiap insan beriman. Maka setiap dia mengawali perbuatan ibtada'tu, jangan hilangkan bismillahnya, karena itu esensi dasar dari kehidupannya. Alamatnya nasab, ya, dia menjadi hal, tancapkan pada jiwamu setiap beraktivitas, arahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Saya teruskan sebentar. Wa qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada wa lafdzul jalala khabaruhu taqdiruhu alhamdu mustahiqqun lillah wa rabbil alamin sifah sifatun wa mithlu rahmanir rahim wa maliki yaumiddin kulluha sifatun li ismil jalalah. Masya Allah. Paham? Tidak. Nah, sekarang kita lihat sini. Kan kalau dosa itu seperti tinta di Sahih Muslim itu naktas sauda, seperti noda hitam yang melekat. Kalau ringan dihapus langsung hilang dengan tobat istighfar. Tapi kalau berat ya seperti ini, kadang dihapuskan masih ada tuh sekatnya. Enggak, maksudnya apa? Ada dosa-dosa tertentu yang enggak sekedar cukup dengan istighfar di lisan. Mesti ada penyesalan yang dalam. Kadang masih datang ke orang kalau haknya terkait dengan orang. Utang itu tidak lunas dengan istighfar. Ya, dosanya mungkin hilang, tapi datangi orangnya. Ke orang tua, ke tetangga, ke macam-macam dan sebagainya. Jangan koleksi, karena nanti kalau sudah semakin dikerjakan banyak, seperti ini sulit dihapus nantinya. Dan celakanya, belum tentu orang lain bisa membantu menghapus. Sabar aja. Alhamdulillah. Dah, gini aja dulu. Fokus ini. Ini bagian terakhir pembahasan kita. Sedangkan kalimat alhamdulillah. Fokus ya. Tadi sebelumnya apa? Ingat ya, ingat yang tadi. Sekarang alhamdulillah. Fokus. Alhamdulillah disepakati oleh para ahli bahasa ini yang mubtada. Jadi sudah saya ajarkan kan? Masih ingat? Ya, saya setengah jam lah ngajarin ini. Ini yang mubtada. Masih ingat? Mubtada setiap kalimat yang terletak di awal. Ya, jadi setiap kata yang terletak di awal kalimat, entah itu pekerjaan, entah itu kata benda, ya apapun itu disebut apa? Mubtada. Kalau mubtada butuh apa? Khabar. Pintar. Alhamdulillah. Mubtada butuh khabar. Sebagai penyempurna, nggak sempurna mubtada tanpa khabar. Nggak ada esensi sebuah informasi tanpa khabar. Ini mubtadanya, khabarnya lillah. Lafzul jalalah. Ya, lamnya huruf jar, ini ada dari kata Allah, isim majrur, sibul jumlah, kalimat mahdzufnya mustahiqqun. Semua pujian, ingat alnya, masih ingat yang saya terangkan di pertemuan saat menafsirkan alhamdulillah? Alnya fungsinya istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ingin menerjemahkan kalimat alhamdu, alnya diterjemahkan dengan segala, semua. Ini disebut dengan istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Lihat sini. Semua pujian itu, semua sanjungan itu nggak ada nilainya.
kalau tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khabar. Paham? Ayo praktekkan rumus tadi. Masih ingat khabar tadi? Semua pujian, kalau cuma alhamdulillah aja, nggak jelas. Semua pujian, segala pujian, apa maksudnya? Segala pujian, hadirin sekalian, apa? Apa maksudnya? Nggak jelas, nggak sempurna. Lillah, semuanya yang berhak menerima hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, tapi belum selesai kalimatnya. Lihat sini. Di sini sangat indah sekali kalimatnya. Nah, sedangkan perhatikan kata penutur kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin adalah sifat yang menyertainya. Apa maksud dari keterangan ini? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, jika kita terbiasa meniatkan segala hal dikerjakan karena Allah, dan saat menerima sesuatu kita arahkan pujian semuanya karena Allah, maka semua keberkahan di sifat-sifat Allah yang Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin akan diberikan kepada kita sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan logika yang sangat ringan kepada kita, tapi sekaligus juga mengingatkan kita. Nih, saya mau tanya pada antum. Biasanya kalau kita bertemu dengan yang punya kedudukan, kita memujinya dulu kan? Dan mustahil ada yang mencela. Antum kalau bertemu atasan pasti muji, jarang ada yang nyela. Dasar nggak becus pimpin perusahaan, besok dipecat. Ya ASN pada pimpinannya bilang seperti itu. Ya udah hari itu juga berhenti. Ya pasti muji itu, muji apapun itu, mau di kantor mau di mana pasti muji. Ya itu yang punya kedudukan. Jadi Anda yang kecil aja Anda puji. Sekarang kata Allah, saya yang menciptakan semua alam. Berarti saya yang lebih berhak untuk dipuji. Berarti saya yang lebih berhak kata Allah untuk dipuji. Kalian ini, kalian yang kecil-kecilnya di dunia, yang punya kedudukan yang kecil yang aku wafatkan, kalian puji. Maka aku yang menciptakan semua alam dan merawat yang engkau puji. Maka jika ada pujian, maka aku lebih berhak untuk menerima semuanya dibanding yang kecil-kecil itu. Akulah Rabbul Alamin. Sedangkan Rabb itu sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pemberian segala, saat butuh diberikan, saat sakit yang menyembuhkan, saat salah yang memaafkan, saat dosa yang mengampuni, saat minta dia yang memberikan, saat berdoa dia yang mengabulkan. Itu sifat rububiyah namanya. Kalimat pemiliknya disebut Rabb. Makanya setiap kita minta menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, pakai Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Rabbi ighfirli wa li warhamhuma kama rabbayani. Selalu Rabb. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah, karena tahu Allah yang merawat. Kita punya salah pengen diampuni, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kita pengen orang tua kita dirahmati, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Rabb. Kita pengen dunia senang, akhirat senang, Rabbana atina fid dunya hasanah, karena Allah yang punya. Rabb. Nah kata Allah, kalau kalian ingin semua kemudahan itu, maka arahkan semua pujian kepada Allah. Awali dengan bismillah, tutup dengan hamdalah, maka keberkahan itu diberikan. Makanya dulu guru-guru saya selalu mengajarkan begini, kalau minum, buka dengan bismillah, maksudnya sebelum minum bismillah, selesai minum hamdalah, puji Allah, maka minuman ini akan berkah. Walaupun cuma satu teguk, maka dia akan jadi energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan cek, jarang ada ustadz makan banyak tuh, jarang. Kecuali di tempat orang soleh, pasti rakus makannya. Pasti banyak makan itu. Ya, tapi jarang. Ulama dulu itu sedikit makan, sedikit minum. Ya, sekarang kan kembali ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Itu berkah itu Pak, nggak percaya silahkan. Ya, bahkan ada Syekh Sya'rawi mengatakan, riwayat yang tersambung ke atas, beliau bersama mufassir besar, setiap minuman ataupun makanan, jika kita memulai dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah, maka tidak ada sedikit pun bagian untuk setan mendapatkannya. Tidak dapat bagian. Kalau sudah setan tidak dapat, maka sudah, artinya keberkahannya sempurna 100%. Mia fi mia. 100% berkah. 100% sempurna. Nah saya tanya sama antum, dari sekian antum makan dan minum sampai sekarang, berapa yang sudah jadi bismillah dan hamdalah?
Nih, pakai pakaian, bismillah nggak? Selesai hamdalah nggak? Doanya dipakai nggak? Oh. Tuh, coba kita mau tidur bismillah, bangunkan alhamdulillah. Alhamdulillahzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Itu kan diajarkan terus tiap hari. Disandingkan. Nah, kalau itu dikerjakan dengan baik, makanya setelah Rabbil Alamin muncul lagi Rahman dan Rahimnya. Coba kan Allah nggak cukupkan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu hamdalah dimunculkan, Rahmannya ditambah, Rahman dan Rahim. Rahman sifat dunia, Rahim sifat akhirat. Diberikan kemudahan rahmat dunia, rahmat akhirat diberikan. Malik Yaumiddin, rahmat di hari penghisaban. Saat semua merasakan kesulitan, ketakutan luar biasa. Ya, mohon maaf, semua berlari. Dia nggak peduli mau teman, bapak ibu pun ditinggalkan. Wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Ya, semua ditinggalkan, nggak kenal lagi. Maaf ya Pak, Bu, tolong renungkan dengan baik. Renungkan ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau terjadi gempa aja, kan semua lari Pak. Udah nggak peduli teman. Gempa digoyang aja lari semua. Coba Allah, apa nggak sadar gitu ya? Nggak kerasa kita akan menghadapi situasi itu. Ini kan banyak tandanya sekarang, banjir, sudah semuanya capek macam-macam. Nanti gempa semua lari itu, lari, nggak peduli, nggak teman akrab, nggak peduli. Itu kan tanda-tanda kecil. Nanti lebih dahsyat lagi, semua ditinggalkan. Udah nggak peduli bapak, nggak peduli ibu, nggak peduli macam-macam. Kecuali ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwa, amal soleh yang dikumpulkan. Orang-orang itu tenang, makanya meninggalnya pun tenang. Ya ayuhan nafs, ya Tuhan nafsul mutmainnah, tenang. Di kuburannya tenang, di akhirat pun dibersamakan dengan keluarganya. Apalagi ahli Quran, udah itu kumpul. Kalau keluarga sering tilawah, rajin, saling mendoakan, itu kumpul tenang. Tapi akan terjadi satu situasi yang dahsyat. Nah, rahmat Allah diturunkan pada hari hisab. Semua orang itu tegang semuanya, makhluk tegang, takut. Ada yang pengen nukar dengan harta yang pernah dapatkan di dunia, nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Ada yang pengen lari, ada yang majukan ininya, majukan itunya, ada yang berdebat, ada yang anak buah bilang karena pimpinan saya ini ya Allah nih, saya nggak pernah sholat nih. Karena dia ya Allah saya meninggalkan sholat. Karena dia ya Allah saya maksiat. Timpakan azab kepada 2 kali lipat ya Allah. Saling berdebat. Makanya cari teman yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Rezeki kita itu udah diatur. Meninggal juga. Tapi kan surganya belum jelas. Hisab masih menegangkan. Ayo apa masih mau mengabaikan sholat demi dunia? Ya 1 juta 2 juta. Hanya untuk meninggalkan sholat. Begitu dapat gajian meninggal. Apa yang untuk membanggakan di hadapan Allah? Jangan takut kita masih hidup. Rezeki kita akan dijamin. Tapi kemuliaan itu perlu diraih gitu, teman-teman. Itu tolong ingat baik-baik. Mungkin nanti kalau saya wafat ada yang mengajarkan, yang lain, ingat itu. Ya, kita satu saat akan kembali, akan pulang kita. Jadi diingat yang betul, perbaiki lagi. Sering istighfar malam-malam bangun. Nggak harus semua tahu. Mungkin pasangan kita lihat tuh kalau capek, nggak harus dibangunkan. Kita lah yang istighfar. Tatap wajahnya satu-satu. Dan itu indah nanti. Coba usahakan nanti bangun lihat anak. Ini yang kita gendong-gendong, kita timang-timang, ketemu lagi nggak di akhirat? Kadang-kadang tuh cepat menghadirkan kekuatan kita untuk mendekat kepada Allah. Lihat istri, kalau dia kuat, pesan bangunkan. Kalau tidak, ya sudah kita sholat, istighfar. Minta sama Allah, ya Allah satukan lagi kami, ya Allah. Kami nggak tahu malam ini tidur bangun lagi atau tidak. Minta. Itu insya Allah hati tenang, lapang. Terus berkah tuh datang. Kalau berkah datang tuh ringan semua. Ini saya lihat orang ngejar dunia sampai berkelahi, berselisih, sampai ribut. Untuk apa gitu? Ya yang politikus begitu, yang ini begitu, yang itu begitu. Bahkan orang majlis taklim kok pada rusuh untuk apa? Ya antum tuh belajar apa gitu? Kok ikut majlis taklim saling mencela, saling ribut, saling berselisih? Apa yang dicari? Kalau nyari ridha Allah tuh nggak akan begitu. Nikmat hidup itu, zikir tuh nikmat, kerja tuh nikmat, aktivitas tuh nikmat insya Allah. Nah itu tolong pelan-pelan kita hadirkan lagi. Nah kembali ke sini. Nanti Malik Yaumiddin disebutkan di sini, Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin itu sifat semua. Sifat untuk apa? Kalau benar bismillahnya, benar hamdalahnya, semua pujian karena Allah, ikhlas kita lillah. Pekerjaan kita ikhlas. Jangan niatkan hanya untuk dapat pujian manusia. Ikhlas saja kerjakan karena Allah. Dunia datang. Kalau kita benar ikhlas pekerjaan, ibu rawat anak ikhlas bu, ikhlas. Suami ikhlas bekerja, semua ikhlas. Niatkan bismillah. Nanti sifat-sifat Allah yang tadi akan datang dengan rahmat dan berkahnya. Rahman Rahim datang. Rahmat Allah untuk dunia disebut Rahman. Rizki dunia Rahman, keturunan Rahman. Uang banyak tapi anak terjerat narkoba, sering tawuran. Apa berkahnya di situ? Capek antum cari uang banyak. Untuk apa? Tapi ketika berkah datang, walaupun yang diterima itu kelihatan sedikit, tapi jadi semua. Bukan orang tua serabutan tapi anaknya di pejabat, militer tingkat tinggi, macam-macam dan sebagainya. Itu Masya Allah, berkah di situ. Ya, coba usahakan demikian. Nanti Rahman, Rahim datang, Rahim itu rahmat Allah di akhirat.
yang memberikan surga bagi yang beriman. Nanti akan kelihatan kan kita ini sedang berusaha. Nggak ada ruginya kok Pak Bu, sama-sama meninggal juga nggak ada ruginya. Nanti kita akan lihat siapa yang betul mendapatkan janji, siapa yang kehilangan kesempatan. Iman dengan nggak beriman sama-sama wafat kan? Kita sekarang kerja sama, makan sama, minum sama, tapi kita punya keyakinan saat pulang ada janji Allah. Ya, terbukti atau tidak terbukti nggak ada ruginya, tapi kita yakin akan terbukti kemudian hari. Kita akan lihat nanti, nggak akan ada ruginya Pak Bu. Kita sholat gak ada ruginya, beriman gak ada ruginya. Coba nanti kita akan lihat di hari kemudian. Rahmat Allah yang memberikan anugerah surga disebut dengan Rahim namanya. Setelah itu Maliki Yaumiddin, untuk memberikan rahmat saat nanti hari perhitungan terjadi. Wah, kalau udah dapat rahmat itu sudahlah. Nggak tahu tiba-tiba kelihatannya ahli neraka aja. Oh, ini neraka udah banyak dosanya. Dia nggak tahu di ujung hidupnya dia taubat kepada Allah. Oke, di Al-Arba'in itu masih ingat? Ada orang yang disangka perbuatannya sudah banyak maksiat, seakan-akan sehasta lagi masuk ke neraka. Tiba-tiba tercatat dalam kitabnya. Maksudnya apa? Dia berikhtiar tuh. Dapat bimbingan dengan petunjuk Allah, dia taubat. Begitu taubat meninggal, masuk surga. Oke, jangan nyimpulkan dulu diri soleh. Saya sering katakan Allah lebih cinta pada pelaku maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita belajar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting isinya kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini kita baru belajar i'rab, baru 2 pembahasan, yaitu pertama tentang esensi bismillah dalam tinjauan i'rab, yang kedua alhamdulillah disertai dengan sifat-sifat sampai ke sifat maliki yaumiddin. Nanti yang ketiga dan keempat kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Ini hanya butuh 15 menit saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syara' fikih terkait dengan praktik al-Fatihah dalam ibadah. Tolong diingatkan saya, admin ataupun staf saya di belakang, tolong diingatkan. Nanti sehari 2 hari sebelum kajian, saya akan coba kopikan dulu materi ini, sehingga nanti insya Allah bisa dibagikan nanti. Jadi antum datang bisa pegang. Ya kalau nanti tidak sempat, foto. Okay? Kan sekarang banyak foto. Daripada antum minta foto saya, mendingan foto kitab. Okay, foto kitab. Jelas ya? Nggak berlaku itu. Tapi saya mau bawa ke alam kubur. Kalau saya ditanya, mana buka? Pengikut Ustaz tadi. Nggak bisa. Beramal ya. Nanti insya Allah nanti ini kita simpan tuh, ada yang ditempel, jadi begitu masuk tinggal foto, klik, siap ya. Kalau nggak kebagian nggak apa-apa, pinjam sama teman foto ya. Jadi jangan mengeluh kalau nggak sempat, tapi saya 3315 Ustaz nggak bisa foto ya, bawa ininya ya, ambil pulpen ya, lihat, kemudian mudah-mudahan bisa dimanfaatkan insya Allah. Baik, sebelum saya pamit saya ingin sampaikan pengumuman dulu. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, saya akan mencoba menepati janji saya untuk bisa mencintai kita bersama Al-Quran dan menjadi bagian dari ahli Quran. Siap insya Allah? Ya, saya berjanji waktu di JIC, ya Jakarta Islamic Center itu di Koja, waktu teman-teman hadir, saya akan mengajarkan dengan cepat tuh. Ya, nah dari situ saya sudah kemudian buat sebuah sistem yang detail, nanti akan masuk ke aspek pengajaran. Kami belajar dari teman-teman yang karantina. Itu kan tempatnya terbatas. Kadang-kadang saya merasa sedih dan tolong maafkan saya. Dia ada orang datang sudah bawa koper ke sini dari jauh-jauh, nitip anak. Cuman nggak nanya dulu gitu. Nggak nelpon, tiba-tiba bawa koper terus mau karantina, padahal jadwal karantina belum ada. Ya. Terus ada lagi yang mau pesantrennya belum ada gitu kan, masih dalam proses. Ya kan nggak mungkin saya sih, ayo pergi ke Bandung sana di tanah aja begini kan. Kan harus ada bangunan dulu, ada semuanya dulu kan. Rapi. Nah, jadi untuk sambil menunggu semua lengkap, saya kemarin berikhtiar, ya memohon Allah supaya mudah-mudahan berikan taufik pada kita. Saya akan buka nanti ST sekolah terbuka. Jadi untuk detil menghafal Quran bersama-sama. Dan ini akan ringan untuk semuanya. Insya Allah kuliah perdananya nanti akan ada per wilayah. Dari sini pusatnya. Launching pertama nanti insya Allah di Bandung. Pekan depan saya akan ke Bandung. Sekitar tanggal 18 atau 19. Tapi mungkin saya register dulu supaya bisa terfokuskan. Nanti nggak yang belum masuk di jadwal itu, nanti jadwal selanjutnya. Ya. Di situ bagaimana sistemnya? Nanti saya akan berikan kuliah umum. Setelah itu dibuat kurikulum selama setahun sampai wisuda. Di selama setahun ini akan saya ajarkan cara menghafal yang paling ringan setiap hari. Tapi semua harus komitmen dan diregister. Ya, dan nggak ada biaya. Ya, saya berikan semua gratis karena kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti syaratnya kalau ingin bergabung, saya berikan pendidikan untuk wakaf. Yang penting setiap orang mesti wakaf buku, supaya buku itu dibagi lagi pada orang lain. Jadi antum menghafal, antum bersedekah dengan membagi. Sama-sama dapat bagian di situ. Setelah itu kita belajar sama-sama. Jadi nggak ada pungutan uang dengan saya, nggak ada.
Kecuali kalau saya sampaikan kita akan ada di tempat ini, kita iuran ya, iuran kita sama-sama buat tempatnya, buat macam-macamnya, itu selesai. Nah, jadi kita bikin sistem. Nanti teman-teman di sini satu tempat saya akan bukakan, setiap 1 bulan sekali saya akan datang dengan rombongan yang sudah terregister, nanti diberikan gambaran. Ini untuk tajwid, untuk tahsin, untuk hafalan. Di pusat di sini insyaallah, jadi kita akan desain setiap sepekan ada tempat untuk setoran. Nanti ada yang syekh dari luar, saya sudah sampaikan ke Al-Azhar, mereka akan kirimkan ahli Quran yang 7 riwayat, 10 riwayat, nanti akan duduk di sini di hari tertentu. Ditambah nanti murid-murid saya juga, ada yang punya sanad, ada yang sudah 30 juz belum bersanad, nanti antum bisa setoran ke situ. Ya, yang di wilayahnya yang ikut di situ, nanti saya kunjungi sebulan sekali dengan tim ke situ. Sampai ke situ. Jadi nanti setiap bulan diupdate sampai dengan selesai targetnya selama setahun. Di setahun itu setelah selesai, wisuda semua. Wisuda. Kalau mau sambil nabung umrah. Di berapa tahun ke depan kalau sudah cukup berangkat sama-sama. Di Mekah kita sujud, ya berdoa kepada Allah dan sebagainya. Sama-sama kita berusaha berikhtiar, tapi diniatkan benar, ikhlas, bukan karena yang lain. Ya, siap insyaallah? Ya, saya mencoba berjuanglah sisa hidup saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dekat dengan Al-Qur'an sebagai bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya persembahkan, dan tolong ini sekarang banyak pelatihan membawa nama-nama kita ini, ya, ada taisir, ada macam-macam. Ciri khas dari saya itu saya nggak pernah mengajukan uang dan sebagainya, itu nggak pernah ada. Jadi kalau ada pelatihan metodenya ini 6 juta, 5 juta, sekian juta, itu pasti bukan saya. Karena saya nggak seperti itu gitu. Tapi memang jangan dipersalahkan juga. Mungkin ada biaya tinggal, biaya apa, biaya ini dan sebagainya. Kalau saya mushaf nggak pernah jualan, pengajar nggak pernah saya mintakan. Ya, tapi paling-paling kalau antum ada karantina buat antum sendiri, misalnya untuk makan antum, untuk laundry antum, kalau kita punya kas kita akan bantukan ke situ, sisanya baru antum akan diminta. Kalau nggak ada, sama-sama disampaikan. Itu cara kami. Jadi kita hanya berniaga untuk akhirat kami dan tidak ada kaitan dengan dunia. Nanti sisi lain Allah akan memberikan dunia-dunia dari sisi yang lain yang kadang-kadang kita tidak duga sama sekali. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian mohon maaf, ini saya harus ada di bandara, ya, dan tolong berikan saya akses. Teman-teman yang di luar, setelah saya tutup, saya akan langsung keluar. Tolong mohon izin diberikan saya akses karena teman-teman menunggu. Khawatirnya nanti mereka terlambat pesawat dan umrohnya hanya sampai Soekarno-Hatta gitu kan. Jadi persoalan serius. Ya, insya Allah nanti akan diinfokan kembali. Cek di Instagram dengan di YouTube kita dan semoga Allah muliakan kita semuanya insya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa alimna ma jahilna. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha ij'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. اللهم وفقنا يا الله لنعمل ما تعلمنا به وفقنا لنعمل ما تعلمنا به وفقنا لنعمل ما تعلمنا به الحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أمتي إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di hari Sabtu insyaallah di Tanah Kusir ya.